Kali ini kita masih tetap membahas mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Nah, perbedaannya, jika kemarin kita membahas mengenai tipe berdasarkan cara terbentuknya, sekarang kita akan membahas mengenai tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan pendapat para ahli. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Pertama, kita akan membahas tipe-tipe kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Jadi, Emil Durkheim ini beranggapan bahwa masyarakat itu terbagi ke dalam dua kelompok solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dikatakan solidaritas mekanik karena masyarakatnya masih memiliki ciri-ciri yang sederhana dan belum mengenal pembagian kerja, serta masyarakat ini masih diikat oleh kesadaran kolektif atau adanya rasa kebersamaan. Sedangkan solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas pada masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja, serta terdapat ketergantungan di dalam kelompok. Dalam kelompok solidaritas organik ini terdapat hubungan kepentingan. Yang kedua, tipe-tipe kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial menjadi dua tipe, yaitu Gemeinschaft atau dikenal dengan istilah paguyuban dan Gesellschaft yang dikenal dengan istilah patembayan. Gemeinschaft sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu Gemeinschaft by blood atau kelompok sosial didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh kekerabatan. Lalu ada Gemeinschaft of place, yaitu kelompok sosial yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal, contoh rukun tetangga. Dan yang terakhir Gemeinschaft of Mind atau kelompok sosial yang memiliki kesamaan pikiran atau ideologi, contoh PGRI. Kedua Gesellschaft atau dikenal dengan istilah patembayan. Cirinya bersifat sementara atau kontraktual, berdasarkan kepentingan, bersifat formal dan inklusif. Contohnya adalah ikatan pekerja atau profesi. Yang ketiga, tipe-tipe kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley dan Ellsworth Faris. Cooley mengatakan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Ciri-ciri dari kelompok primer ini bersifat intim, jumlahnya kecil, interaksi dengan tatap muka langsung atau face to face, dan berlangsung dalam waktu yang panjang. Contoh dari kelompok sosial primer ini yaitu keluarga dan teman-teman bermain. Ellsworth Faris menambahkan adanya kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini memiliki ciri-ciri formal, impersonal, dan kelembagaan. Contohnya adalah ikatan profesi, sekolah, yayasan, dan organisasi pemerintah. Yang keempat, tipe-tipe kelompok sosial menurut W.G. Sumner. W.G. Sumner membagi kelompok sosial menjadi dua tipe, yaitu kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group artinya kelompok sosial yang anggotanya mengidentikan diri dengan kelompoknya sendiri. Ciri-ciri kelompok ini adalah adanya kerjasama, persahabatan, keteraturan, dan kedamaian. Kelompok ini memiliki rasa solidaritas atau in-group feeling yang kuat dan dapat mengarah ke dalam sikap etnosentrisme. Sedangkan kelompok out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar in-group. Hubungan dengan kelompok luar akan ditandai dengan kebencian dan permusuhan. Yang kelima, tipe-tipe kelompok sosial menurut Robert King Merton. Merton membagi kelompok sosial menjadi dua tipe, yaitu membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok sosial di mana seorang individu secara fisik tercatat sebagai anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang yang secara fisik bukan anggota kelompok tersebut. Contohnya adalah seorang yang ingin menjadi anggota TNI, tetapi karena tidak memenuhi persyaratan, gagal menjadi anggota TNI. Selanjutnya, orang tersebut selalu berpakaian seperti anggota TNI untuk mengidentikan dirinya sebagai anggota TNI. Jadi, reference group ini sebagai acuan. Yang keenam, tipe-tipe kelompok sosial menurut Van Dorn. Dorn membagi kelompok sosial menjadi dua tipe, yaitu kelompok formal atau formal group dan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal merupakan kelompok sosial yang mempunyai peraturan tegas dan memiliki struktur organisasi. Kelompok formal ini juga disebut sebagai asosiasi atau organisasi. Sedangkan
Kelompok informal merupakan kelompok sosial yang tidak memiliki struktur organisasi dan peraturan yang tegas. Contohnya adalah kelompok persahabatan dan pertemanan. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.